Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walau keadaan semakin berat, Rasulullah tetap berjuang dengan gigih. Namun demikian, semakin gigih pula suku-suku pengembara Arab menolak beliau. Pada saat penuh perjuangan itulah Rasulullah menikah dengan Aisyah, putri Abu Bakar. Pernikahan itu bertujuan mempererat tali persaudaraan dengan para pendukung Islam yang setia. Tali persaudaraan yang erat itu sangat penting pada saat-saat sulit seperti itu. Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah merupakan penghargaan setinggi-tingginya bagi Abu Bakar, ayah Aisyah sekaligus sahabat Rasulullah. Pernikahan ini merupakan suatu bentuk kemenangan dalam persaudaraan yang penuh cinta kasih antara Abu Bakar dan Rasulullah sejak masa sebelum diangkat menjadi Rasul. Sebelumnya Rasulullah menikahi Saudah. Saat itu Saudah telah menjadi janda setelah suaminya meninggal di Habasyah. Tujuan pernikahan itu adalah untuk menolong Saudah yang hampir hidup terlunta-lunta setelah suaminya wafat. Saudah adalah wanita yang pertama dinikahi Rasulullah sepeninggal Khadijah. Setelah berduka ditinggal Abu Thalib dan Khadijah, kesukaran yang dihadapi Rasulullah bertambah dengan semakin kerasnya orang Quraisy memusuhi beliau. Pada saat itulah Allah menghibur Rasulullah dengan penuh perjalanan luar biasa yang tidak pernah kita temui lagi kedahsyatannya dalam sejarah. Pada suatu malam yang hening, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Wajahnya putih berseri dan berkilau seperti salju. Demikian heningnya saat itu sampai tidak terdengar suara burung malam, gemericik air dan siulan angin. "Hai orang yang sedang tidur, bangunlah," sapa malaikat Jibril. Rasulullah bangun. Saat itu beliau sedang tidur di rumah sepupunya, Ummu Hani binti Abu Thalib. Jibril membawa buruk berhadapan Rasulullah. Buruk adalah hewan yang bentuknya lebih kecil dari kuda, tapi lebih besar dari keledai dengan sayap di kedua sisi tubuhnya. Warnanya putih. Setiap kali ia melangkah, jauhnya sama dengan jarak pandang. Setelah Rasulullah naik ke punggungnya, buruk pun meluncur seperti anak panah, sedangkan Jibril terbang mengiringi dalam jarak yang dekat sekali. Mereka terbang melintasi padang-padang pasir menuju ke utara. Dalam perjalanan Isra, satu ifrit mengejar Rasulullah sambil membawa obor. Ifrit adalah bangsa jin yang amat jahat. Jibril mengajarkan sebuah doa kepada Rasulullah yang membuat obor ifrit padam dan ifrit tersungkur jatuh. Akhirnya Rasulullah tiba di Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina. Di atas Baitul Maqdis, Rasulullah bertemu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Ketiga nabi mulia itu ditemani nabi-nabi lain. Rasulullah kemudian memimpin sholat semua nabi dan rasul itu. Selesai sholat, dibawakan berhadapan Rasulullah 3 buah bejana, 1 berisi khomer, 1 berisi air, dan 1 lagi berisi susu. Rasulullah mendengar sebuah suara berkata, "Kalau ia mengambil air, ia akan tenggelam
dan begitu juga umatnya. Kalau ia mengambil khamr, ia akan tersesat, dan begitu pula umatnya. Kalau dia mengambil susu, ia akan dibimbing, dan begitu juga umatnya. Oleh karena itu, Rasulullah mengambil bejana berisi susu dan meminumnya dengan menyebut nama Allah. Jibril pun berkata kepada Rasulullah, "Anda telah diberkati, dan begitu pula umat Anda Muhammad." Setelah itu, beliau dibawa naik ke tempat sampai ke langit. Tangga dipancangkan di atas batu Yakub. Mi'raj berarti tangga. Saat naik ke langit, Rasulullah meniti Mi'raj, bukan lagi menaiki buruk. Buruk menunggu di bawah, ditambatkan di pintu Baitul Maqdis. Oleh Jibril, tangga ini diletakkan di atas batu besar dan ujungnya terus menjulang sampai ke langit. Dengan tangga itu, Rasulullah naik ke atas langit berlapis 7. Setiap tingkatan langit dijaga oleh malaikat agar tidak ada setan yang bisa mencuri dengar rahasia-rahasia langit. Di langit pertama, Rasulullah melihat semua malaikat tersenyum kecuali satu saja. Rasulullah bertanya kepada Jibril. Lalu Jibril menjawab bahwa itu adalah Malik, malaikat penjaga neraka. Rasulullah bertanya lagi kepada Jibril, "Bisakah engkau memerintahkannya untuk memperlihatkan neraka?" Malik, "Perlihatkan neraka kepada Muhammad." Lalu Malik mengangkat penutup neraka dan api berkobar tinggi sampai Rasulullah mengira bahwa ia akan membakar segalanya. Iliyin adalah nama suatu tempat di surga tertinggi. Sementara itu, Sijin adalah tempat yang terletak di bawah neraka jahanam. Rasulullah meminta agar Jibril memerintahkan Malik mengendalikan kobaran api yang sangat dahsyat itu. Malaikat Malik pun melakukannya dan menutup kembali pintu neraka. Setelah itu, Rasulullah melihat seorang laki-laki sedang duduk melihat roh-roh manusia yang lewat di hadapannya. Jika roh itu baik, ia akan mengucapkan selamat seraya berkata, "Roh yang baik dari tubuh yang baik." Jika yang lewat itu roh buruk, wajah laki-laki itu jadi keruh sambil berkata, roh yang jelek dari tubuh yang jelek." "Siapa laki-laki itu, wahai Jibril?" tanya Rasulullah. Jibril menjelaskan bahwa itu adalah Nabi Adam yang sedang menilai roh keturunannya. Roh orang yang beriman membuat Nabi Adam gembira, sedangkan roh orang kafir dan murtad membuat beliau kesal dan murung. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.